Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, Mujua-jua, Manbanta Krina, jemaat Tuhan yang kami kasihi dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas, pekerjaan, usaha, pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk terlebih dahulu bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sapaan teduh pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan serta merenungkannya, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, atas penjagaan-Mu, dan kami bersyukur atas pagi ini, atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga yang menyertai, menolong, dan memimpin hamba-Mu, agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pagi ini diambil dari Yesaya pasal 53 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesaya 53 ayat 10 bagian dari nubuat Yesaya tentang kedatangan Mesias, atau boleh kita katakan tentang Kristus Yesus yang akan datang ke dalam dunia. Dan sebelum ayat 10, di sana telah digambarkan apa yang akan dialami oleh Mesias itu sendiri, di mana dikatakan bahwa Mesias itu bukan suatu gambaran yang luar biasa. Yesus sejak dari lahir, Mesias sejak dari lahir ada dalam kesederhanaan. Rupanya pun tidak menarik, karena sejak dia lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana, kalau bukan kita katakan miskin, mulai dari kelahirannya sampai usianya dewasa, dia mengalami berbagai-bagai kesakitan. Dia diremukkan oleh karena pelanggaran kita. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi manusia ditimpakan kepada Yesus itu sendiri, Mesias itu sendiri. Nah, di dalam ayat 10 ini dikatakan tadi, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jadi penderitaan Mesias, penderitaan Yesus adalah kehendak Tuhan. Mengapa di sana dikatakan kehendak Tuhan? Karena upah dosa adalah maut. Dosa mendatangkan hukuman Allah. Jadi Yesuslah yang menanggung dosa kita itu. Karena tanpa seperti itu, maka keadilan Allah tidak akan terwujud. Jadi Allah yang maha adil itu harus menghukumkan akibat dosa dan kejahatan manusia itu di dalam diri anaknya sendiri. Kepada Yesus ditanggungkan semua dosa-dosa manusia. Jadi di sanalah bahwa Allah itu sungguh-sungguh menyatakan keadilannya. Jadi dia bukan hanya maha kasih, tapi juga maha adil. Karena itu upah dosa, akibat dosa dan kejahatan manusia ditanggungkan kepada Yesus. Dia diremukkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Yesus dengan rela menyerahkan dirinya mati di kayu salib, mengalami seluruh penderitaan itu untuk membebaskan kita dari dosa, sebagai penebus dosa. Jadi bukan melepaskan bangsa Israel dari penjajah, bukan melepaskan manusia dari penjajah, tapi melepaskan manusia dari kutuk dosa, dari kematian kekal. Sejak awal bahwa Mesias itu bukan Mesias duniawi, tapi sungguh-sungguh untuk melepaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, supaya kita menjadi manusia merdeka. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kegenapan yang dilakukan oleh Yesus melalui penderitaannya, melalui salib. Manusia dibebaskan dari kuasa dosa. Apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi ini? Kita bersyukur bahwa sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan bahwa kita akan menerima pembebasan dari Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Dan memang jelas, Kristus menebus kita dari dosa bukan dengan cara gampang, bukan dengan cara mudah. Dia diremukkan, raga dan jiwanya diremukkan. Dan kita tahu bagaimana jeritan Yesus di kayu salib itu sebagai tanda bahwa betapa menderitanya dia, membebaskan kita dari kuasa dosa. Karena itu kita sungguh-sungguh sangat bersyukur. Karena itu kita tidak bisa menganggap remeh, tidak bisa menganggap rendah penebusan yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Karena itu kita harus selalu mengingat, kita menjadi manusia yang bebas, menjadi manusia yang merdeka dari dosa, dan itu dibayar melalui penderitaan dan kematian Yesus. Karena itu kita harus selalu mengingat bahwa kita telah dibebaskan oleh Yesus melalui kematiannya. Jaga hidup kita dengan mengingat selalu Yesus sangat mengasihi kita. Dia menderita untuk kita supaya kita hidup dalam kebaikan dan kebenarannya. Kiranya hari ini kita jalani hari kita dengan mengingat penderitaan Yesus, supaya kita jangan lagi diperhamba oleh dosa, melainkan terus hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu
yang telah mengingatkan kami betapa kami berharganya di matamu. Betapa Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Mesias Kristus rela menderita, diremukkan raga dan jiwanya untuk keselamatan kami. Biarlah senantiasa kami mengingat di dalam hati kami betapa Tuhan mengasihi kami, dan itulah menjadi kekuatan kami untuk tidak lagi memperhambakan diri kami ke dalam dosa, melainkan kami boleh hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Bapa, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GBKP Runggun Cisalak. Berkati majelis, berkati seluruh jemaat-Mu beserta dengan segenap keluarganya. Berikan berkat kesehatan yang baik, berkati usaha dan pekerjaan mereka supaya berjalan dengan lancar, dan kiranya berkat rezeki yang daripada Tuhan dilimpahkan atas mereka. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat-Mu, Engkau memberkati agar iman jemaat-Mu juga boleh bertumbuh menjadi kuat, teguh untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, untuk seluruh hamba-Mu dimanapun berada, khususnya di Jakarta, Kalimantan. Berkat-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.